Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Lintang di sini. Bapak Ibu, kita berjumpa di pekan kedua dari program kelas pensiunan. Program ini diinisiasikan untuk teman-teman semuanya, baik teman-teman yang sudah masuk usia pensiun, atau yang dekat-dekat masuk masa pensiun, atau yang masih jauh banget dari masa pensiun tapi ingin mempersiapkan apa bekal untuk masa pensiun. Jadi ini pekan kedua undang Ibu Susana Elianti, gitu ya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan beliau, saya izin dulu untuk membacakan biodata beliau. Sebentar, saya siapkan dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat di sisi Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah Ibu Sisana Elianti. Beliau lahir di Jakarta tahun 65. Beliau bertempat tinggal di Jati Asih ya. Nah, kalau kita lihat dari pendidikannya dan pengalaman-pengalaman beliau, ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Beliau banyak berkecimpung di Trimedia ya waktu masih aktif. Nah, ini teman-teman apa bisa melihat di sini kurikulumnya. Saya bagikan saja di layar biar teman-teman bisa melihat secara detail ya. Termasuk juga aktivitas-aktivitas beliau yang sangat banyak sekali ya di sini. Tapi dari semua ini, beliau ini sangat ahli di bidang industri kuliner, gitu ya. Jadi beliau adalah pakarnya di bidang industri kuliner dan saya pernah mengisi kelas digital marketing di tempat beliau sebelum COVID ya waktu itu, dan di sana disajikan beraneka ragam makanan ya hasil karya beliau, sehingga ini menunjukkan bukti bahwa profesionalnya beliau, dan waktu itu beliau belum pensiun ya. Nah itu saya lihat sendiri aneka ragam makanan berat sama makanan ringan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, saya akan mempersilahkan Ibu Susana untuk memperkenalkan dirinya atau menyapa teman-teman yang hadir di sini. Silakan, Bu. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Sehat, silakan, Bu. Kang? Alhamdulillah. Gimana, Bu Susana? Sehat ya di sana semuanya ya? Alhamdulillah, Kang. Sehat. Ya, silakan Bu Susana dimulai presentasinya atau bagi-bagi sharingnya, silakan. Boleh share screen, bisa langsung saja. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Ya, di sini saya mau sharing-sharing aja nih ya. Karena Kang Lintang nih yang ngajak saya ke sini. Beliau itu teman saya yang pinter ya, pinter di bidang apa aja sih yang jelas cari cuan ya Kang ya. Di situ eh, cari cuan. Makanya saya tertarik juga di sini nih. Mudah-mudahan semuanya yang ikut di sini dalam rangka mencari rezeki, rezeki yang halal. Gitu ya Kang ya. Saya mau coba Betul. eh, apa namanya? eh, sudah saya share sudah kelihatan Kang? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya, sebentar. Saya full screen dulu. Oke. Di sini saya eh, bilang ya bahwa pensiun itu bukan akhir segalanya ya Kang ya. Betul, betul sekali.
Nah, karena alhamdulillah ya, saya itu pensiun tapi dari dapur saya bisa mencetak rezeki gitu ya, rezeki yang sesuai yang diberikan sama Allah. Ternyata pensiun bukan akhir segalanya ya. Ini saya akan jadi di sini ini saya mau siapa sih saya ini sebetulnya aktivitas saya itu apa gitu ya Kang ya. Yang pertama, saya ini owner dari Naristi Catering. Ya, teman-teman. Nenek, Sa- Saya nenek. juga eh, apa namanya bikin Naristi Chicken. Ya, ada juga produknya itu Naristi Bakery. Ya, terus ada juga nama produk saya sambal gatel. Ya, jangan diketawain ya, namanya aneh-aneh. Tapi ini memang spontan aja. Saya bikin namanya sambal gatel. Yang kedua, saya itu owner dari PT Multi Kuliner Nusantara ya. PT ini saya bentuk ya setelah saya pensiun. Waktu itu saya ketemu dengan teman, akhirnya saya mencoba kolaborasi dan di situ saya jualannya masih seputar makanan lagi, yaitu Feel It Chicken dan ada lagi produk kita itu Nasgorba Palu ya. Di samping itu, saya itu juga mentor nih, teman-teman. Mentor cooking class di beberapa komunitas ya. Ada komunitas APCI, ada komunitas Ika Boga. Ika Boga itu Ikatan Ahli Boga yang cabang Bekasi ya, di PC Bekasi. Di samping itu saya juga mentor di APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Masih seputar makanan lagi. Di samping itu ada komunitas Recook ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di IG itu ada Recook. Di situ saya juga mentor dan ada kelas online-nya di situ ya. Kalau teman-teman yang suka eh, apa namanya bikin produk makanan dan minuman banyak sekali yang bisa diambil di situ. Di samping itu sekarang Kang Lintang ini ngajak saya di eh, sekolah pengusaha, teman-teman ya. Jadi di sini saya apa namanya ingin selalu berbagi dengan teman-teman ya. Di samping itu saya ada di Ketua Paguyuban UMKM Kelurahan Jati Asih ya. Selanjutnya, selain saya pengurus di IKA Boga juga, pengurus ABJI, saya juga pengurus nih di komunitas TDA Bekasi ya. Kebetulan bantu-bantulah di situ dan di situ banyak sekali pengusaha yang ada. Selanjutnya, saya itu adalah anggota komunitas Sidina Entrepreneur ya. Di situ sebentar. Sidina Inter Halo Kang, dengar suara saya Kang? Kedengeran Bu, silakan Bu. Oh, beneran. Masih terus ya, sambung. Masih, Oke. silakan. Silakan. Oke. Di komunitas Sidina Entrepreneur itu banyak sekali tentang ilmu-ilmu pendidikan ya, pendidikan untuk anak-anak kita ya. Selain itu, ada lagi saya masuk di komunitas WBK, Wanita Bekasi Keren, yang itu dibentuk oleh Ibu Wali Kota ya. Di situ juga banyak sekali ilmu-ilmunya. Dan banyaklah pokoknya ya, ada anggota komunitas IPEMI, komunitas Rikuk, dan pengurus komunitas eh, Bakerpreneur Community di Bekasi juga. Kebetulan saya ada di Bekasi ya, domisili saya di Planet Bekasi. Oke, selanjutnya masa pensiun itu bukanlah masa berhenti berkarya. Itu menurut saya. Dan saya berharap juga teman-teman begitu ya, karena pensiun itu bukan akhir segalanya. Justru menurut saya pensiun itu adalah masa-masa produktif ya, untuk mengembangkan diri dalam usaha yang kita minati, yang kita kuasai, yang kita cintai dan tentunya bermanfaat untuk orang lain ya. Hari-hari itu bisa diisi dengan apa? Menurut saya sih banyak sekali ya. Kalau selama saya pensiun itu yang bisa dinikmati macam-macam. Teman-teman boleh memilih atau saya pun boleh memilih. Misalnya dapat uang pensiun ya nikmati uang pensiun, boleh. Untuk berorganisasi boleh atau berkomunitas yang positif boleh juga.
Atau yang suka bercocok tanam, bisa juga bercocok tanam. Atau mungkin mau beternak, boleh juga. Apapun boleh ya. Maksudnya bisa dikerjakan selama kita ini mau dan mampu. Di samping itu kalau mau berbisnis, bisa juga, bisa di-create ya. Ini bisa di-create setelah pensiun maupun sebelum pensiun. Dan masih banyak lagi ya usaha yang kira-kira bisa kita jalankan ya teman-teman ya. Kita bisa memilih sesuai keinginan. Nah, saya ini mau bicara nih. Kemarin ini Pak Ian nih sudah materi pertama yang diberikan ya Kang Lintang ya. Beliau mengatakan ada 4 kuadran Robert Kiyosaki. Ya, kalau yang kemarin sudah ikut, mungkin teman-teman yang sudah ikut sudah dijelaskan. Tapi di sini saya akan sampaikan lagi. Di sini Robert Kiyosaki itu punya 4 kuadran nih, yaitu ya ESBI ini ya. E itu employee ya. Apakah kita mau jadi employee aja atau mau jadi pekerja? Boleh ya. Atau kita mau self-employed, yaitu kita bekerja untuk sendiri. Misalnya kita mau jualan roti, mau jualan baju, ya itu juga boleh. Atau yang B itu adalah business owner, yaitu kita mempunyai bisnis yang sudah kita buat sistemnya. Jadi bisnis itu sudah tersistem dengan baik ya. Jadi kita meningkat lagi. Jadi bisnis itu bekerja untuk kita ya, untuk teman-teman kalau memang kita memilih yang business owner. Tapi kita bisa meningkat lagi menjadi investor. Kalau kita sudah punya duit banyak ya, kita sudah nggak mau mengerjakan sendiri bisnis kita, ya kita sistemnya sudah jalan. Kita bisa apa namanya taruh uang kita misalnya invest ke teman kita yang punya misalnya toko baju, mereka butuh modal. Kita bisa modalin tapi dengan berbagi hasil ya. Dari mereka kita bisa berbagi hasil. Jadi kita nikmati uang kita ditaruh di tempat orang, tentunya yang visible ya, tentunya yang sudah kita apa namanya cek bisnisnya teman kita atau siapapun lah. Sekarang di publik banyak sekali yang orang-orang butuh modal. Kalau kita sudah butuh modal, kita bisa lakukan dengan menginvest uang kita. Ya, kebetulan saya sudah melakukan 4 macam kuadran ini sudah saya lakukan. Jadi saya menjadi pekerja sudah pernah, ya, menjadi employee sudah pernah. Yang kedua saya bekerja sendiri, misalnya saya buat roti, saya jajakan sendiri, saya apa namanya, saya tawarkan ke teman-teman sudah pernah juga. Terus saya menjadi apa namanya business owner juga sudah saya lakukan ya. Maksudnya dengan mempunyai bisnis, saya membentuk sistemnya. Jadi semuanya itu bisa kita cek. Kalau kita sudah tersistem, kita bisa cek bisnis kita itu jalannya seperti apa. Dan yang terakhir investor sudah saya lakukan juga karena saya orangnya yang pengen tahu nih teman-teman seperti apa sih perjalanan untuk mendapatkan rezeki itu dari mana. Nah, ini perlu kita coba, tapi memang semuanya ada resiko-resikonya ya. Resiko yang harus kita ambil itu juga ada gitu ya. Jadi kita pasti harus belajar ya, harus mempelajari apa-apa yang bisa membuat kita bagus atau bisnis bagus, cuannya ada dan lain. Dan jatuh bangun itu adalah hal yang biasa kalau kita memang mau berbisnis ya teman-teman ya. Jadi jangan takut jatuh karena pasti kita akan bisa berdiri lagi. Anggap aja kayak waktu kita kecil ya, kita kan berjalan, pasti jatuh. Tapi kalau kita tidak mau bangkit, kita tidak mungkin bisa berjalan. Itu yang saya lakukan, ya. Nah, goalnya dari keempat ini tentunya financial freedom ya, keuangan yang tentunya kita bisa mempunyai uang yang bebas lah, maksudnya tidak. Dan waktunya pun tentunya kita lebih bisa kita manage dengan sendiri. Gitu ya, Kang Lintang. Ya, Bu. Terus, Lanjut. oke, lanjut. Lanjut, lanjut, Kalau lanjut. Lagi nyimak lanjut. nih serius nih. Ya, serius ya. Jangan ditinggal Ya, saya ya, Kak. Teman-teman enggak, jangan nih serius. ditinggal. Ya, Serius. lanjut, lanjut. Oke, Tidak Bu, siap. tidak tinggal. Kami standby. Siap. Alhamdulillah, Pak Berry. Thank you.
kalau kita sudah yakin ya tadi ya teman-teman ya, kita tuh mau memilih apa? Tadi kan saya sudah sebutkan ya, mau memilih apa namanya berorganisasi, berkomunitas, atau kita mau berbisnis dan lain-lain. Nah, kalau saya kebetulan yang saya lakukan adalah memilih untuk berbisnis ya. Apa sih yang saya lakukan selama ini? Ya tentunya saya membuat planning. Nah, kebetulan sebelum saya pensiun itu memang saya sudah membuat planning ya. Karena saya kan kalau kerja untuk orang atau bekerja di perusahaan itu waktu kita dibeli ya, dibeli oleh perusahaan ya. Saya digaji, tentunya waktu saya dibeli. Jadi ya misalnya 8 sampai 5 saya dibeli oleh kantor dengan saya apa namanya dibeli oleh kantor, saya bekerja dengan baik di kantor. Imbalannya adalah gaji saya. Makanya dengan berbisnis saya sudah mulai memplanning nih. Sebelum saya pensiun saya sudah membuat planning. Yang kedua, kalau memang mau berbisnis ya, pastinya kita harus mengidentifikasi dan mengkaji peluang usaha apa sih yang akan kita jadikan usaha dan apa yang kita yakinin atau yang bisa terwujud ya apa namanya yang akan kita lakukan. Tentunya kalau yang pensiun ya harus benar-benar memanage ya keuangan itu uang kita mau apa. Jangan terus kita tidak ada planning ya. Begitu punya duit banyak bingung atau bahkan menginvestasikan atau memakai yang kita nggak jelas apakah itu akan balik lagi ke kita apa enggak. Dan yang paling penting adalah mempelajari manajemen risiko ya. Kalau kita sudah dapat uang pensiun ya, kita harus risiko-risiko itu harus kita lihat ya, karena kita sudah nggak bergaji lagi ya. Kalau kita mau memakai uang pensiun kita, kita benar-benar harus berhitung atau menulis ya, membuat plan yang benar, mengidentifikasi, terus risikonya harus kita apa namanya kita cari atau kita pelajari ya. Setelah itu kita harus mempertimbangkan usaha apa sih yang akan kita ambil. Ya, tentunya semua orang akan mempergunakan uangnya untuk mendapat keuntungan. Ya, tentunya semua orang pengen uangnya diinvestasikan atau dibuat modal untuk bisa balik kembali dengan kelebihannya, gitu ya. Nah, itu harus kita pilih benar-benar usaha apa yang akan diambil, ya. Selanjutnya, kita harus memetakan usaha atau investasi yang relatif aman itu apa. Kalau memang kita, karena gini, kalau kita investasi, ya, misalnya ada plus minusnya. Kalau apa namanya, ada yang investasinya kecil, hasilnya kecil, atau investasinya besar, hasilnya besar. Resikonya pun seperti itu. Ya, jadi itu harus dipertimbangkan. Terus memilih usaha itu kalau saya yang membuat saya bahagia ya, Kang Lintang, teman-teman saya yang membuat saya bahagia, membuat saya nyaman, dan tentunya saya pengen yang penuh keberkahan, gitu ya. Next ya, banyak ya tadi saya udah sebutkan apa namanya bidang usaha yang bisa kita pilih tuh macam-macam. Jadi teman-teman itu sudah bisa memilih misalnya mau punya jasa kontrakan misalnya, mau punya jasa laundry, seperti Kang Bintang kasih tahu minggu depan akan ada orang yang punya jasa laundry ya Kang ya, mudah-mudahan bisa sharing juga. Yang bisa juga jasa konsultasi, misalnya pinter tentang pajak, buka aja tentang konsultasi pajak, misalnya gitu. Atau fashion, bisa juga. Yang pinter digital marketing, kayak Kang Lintang nih, dia akan lakukan itu. Kang Lintang ini banyak nih, nanti bisa kita kulik nih Kang Lintang ini punya apa aja ya Kang. Selanjutnya ada usaha properti. Ini Kang Lintang punya juga. Buka catering, bisa juga saya ya, seperti saya karena saya suka tentang makanan dan minuman, saya buka catering gitu ya, atau buka restoran. Dan banyak lagi ya yang bisa kita apa namanya? Kita pilih ya, kita pilih sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, sesuai yang kita harapkan atau yang bikin kita happy ya. Oke. Saya kecepatan apa enggak nih, Kang? Kalau kecepatan dikasih tahu ya, Kang. Wah, normal, Pas, Bu. Bu, pas. Pas, pas. Pas ya. Takutnya saya nyerocos aja nih. Nyerocos, oke. Lanjut. Oke. Saya akan cerita karena saya ini passionnya di bidang mamin, makanan dan minuman ya. Saya ceritakan
Awalnya itu dari hobi, ya, dari hobi. Hobi itu saya lakukan, jadi saya mengerjakannya dengan hobi, dengan senang gitu ya. Hobi itu saya teruskan dengan action atau mencoba, ya. Saya coba, hobi saya itu saya coba. Setelah saya pengen berbisnis, tentunya saya mulai berhitung tentang HPP, harga pokok penjualan dari produk saya. Ya, itu saya belajar. Kang Lintang juga pernah ngajarin saya itu tentang HPP. Jadi saya hitung yang akan saya jual itu akan saya hitung ya. Setelah saya berhitung, saya kan akan mencari berapa sih cuan yang saya harapkan. Kalau Kang Kang Lintang ngajarinnya 500% waktu itu, Kang. 500%. Jadi terserah kita mau naikkan produk kita seberapa persen ya. Jadi setelah itu saya mulai menawarkan produk yang saya buat, yang sudah saya uji coba, sudah saya hitung HPP-nya, dan saya mulai menawarkan. Ya, setelah saya mulai menawarkan, pasti kan ada yang beli, ada yang enggak. Dari situ saya evaluasi, ya. Kenapa kok ini enggak beli? Kenapa kok ini dibeli dari produk yang saya punya ya? Tentunya evaluasinya kalau banyak yang beli berarti produk saya bagus, produk saya enak mungkin gitu ya, atau produk saya menarik ya. Kalau untuk yang tidak laku atau tidak dibeli, saya juga evaluasi. Oh, ini kurang cantik misalnya, packaging saya kurang bagus atau rasanya tidak enak, jadi saya evaluasi ya. Nah, di samping itu, setelah saya evaluasi ya, saya mulai inovasi. Yang tadi tidak bagus, tidak laku, oh saya harus mulai yang lain nih. Saya inovasi produk saya ya. Selanjutnya, karena saya nggak pengen kerja terus di dapur sendirian, saya harus punya tim, teamwork ya. Dengan teamwork itu tentunya saya membangun sistem. Misalnya yang tadinya semua saya kerjain sendiri, saya direktur apapun nih, CEO ya, apa CEO, Kang? Everything sendirian lah pokoknya ya. Apa namanya, semuanya dikerjakan sendiri. Iya. Akhirnya saya harus bentuk tim ya. Timnya itu ya, kalau masalah belanja saya serahkan ke bagian yang belanja. Masalah keuangan saya serahkan yang bisa menghitung tentang uang, gitu ya. Jadi tentunya gini, membentuk tim ini harusnya sebetulnya berbagi rezeki sih kalau menurut saya. Berbagi rezeki. Mungkin kalau saya handle sendiri rezekinya hanya ke saya aja, tapi saya capek ya. Tapi dengan membangun sistem, membuat teamwork, saya berbagi rezeki dengan tim, rezekinya kita bagi, bobot pekerjaannya juga saya bagi ya tentunya. Jadi saya pun nggak berat. Mungkin saya lebih memikirkan yang lebih misalnya pengembangan usaha atau apa gitu ya. Yang terakhir, kalau memang kita sudah membangun sistem, teamworknya bagus, ya kita sebagai owner nikmati hasil gitu ya. Jadi kita nikmati hasil. Jadi kita memonitor. Oke, next ya. Nah, ini produk-produk saya, jangan eh, jangan lapar ya. Ini hanya sebagian sih, sebagian yang saya otak-atik sedikit. Ini misalnya kalau Nanti dilihat ini cuma kelihatan Kang makanannya. kelihatan, kelihatan, kelihatan. Nanti tinggal dibagi aja sampelnya. Ya, sampelnya dibagi. Kapan-kapan kita bisa kumpul ya Kang. Ditunggu Contohnya sampelnya, Bu. Nah, siap. Mari Pak, kita kumpul. Contohnya satu ya nih. Ini kalau kita lihat hanya pukis nih. Pukis ala Naristi Catering ya kan? Di mana-mana orang jualan pukis banyak gitu ya. Tapi dari pukis ini kalau kita mengolahnya ya, mengolahnya. Ini nggak hanya bisa kita jual sendiri, tapi kita bisa bikin kemitraan ya. Bisa bikin kemitraan. Misalnya saya jualan pukis, orang bilang enak. Saya mulai otak-atik, wah ini bisa dijual dengan kemitraan, yaitu menggandeng teman-teman kita yang pengen bisnis tapi nggak ngerti produk, ya. Kita bikinkan, saya oret-oret misalnya gini, oh kalau mau buka bikin pukis ini, kamu harus punya booth, nih boothnya seperti ini, ya. Biayanya seperti ini, alatnya seperti ini, ya kan? Itu kan jadi cuan juga. Sekarang saya bisa mengembangkan sayap dengan jualan pukis yang jualin orang lain, ya. Nah, ini bisa juga ini di apa namanya? Jangan dilihat pukisnya, tapi kita bisa bikin pukis ini apa namanya dijual oleh banyak orang atau teman-teman kita yang pensiun, ya.
Dan itu tentunya saya dapat profit karena saya menghitungkan bagaimana kamu bisnis. Nih, harus kamu pakai bootnya ya, harus pakai alatnya ya, kamu harus bahan bakunya ini ya. Nah, nanti saya pun dapat rezeki lagi. Karena apa? Saya akan mengajari dia membuat cookiesnya. Bayar dong. Sudah saya ajarin. Nah, duit lagi, ya kan? Duit lagi, cuan lagi. Jadi, menurut saya, apapun nih, saya contohin makanan, karena memang saya bergeraknya di bidang makanan ya. Nah, yang kedua nih, misalnya roti nih, bakery, ya. Bakery ini siapa sih yang nggak makan roti? Ya, kalau kita bicara siapa yang nggak makan roti, dan toko roti itu ada yang enak, ada yang enggak. Tinggal kita mau bikin yang seperti apa, ya. Itu juga sama. Bisa juga kita karena saya di bidang makanan minum, saya bikin cooking class. Dapat rezeki lagi. Orang yang mau ibu-ibu, ayah sama mau bikin roti. Sini sini sini. Datang lagi ke rumah saya. Kursus ya, Kang ya. Nah, jadi duit lagi gitu ya. Nah, nih contoh yang lain lagi nih, saya bikin tumpeng ini 1,5 meter ini kalau nggak salah waktu itu, ya 1,5 meter. Kalau kita lihat, cuman kue-kue jajan pasar, ya jajan pasar banyak sekali, tapi inovasinya, ya maksudnya 1,5 meter dia dibawa oleh mobil diarak ya di Taman Mini itu diarak untuk acara Suzuki Festival Suzuki. Kalau dilihat hanya jajan pasar yang dipasang-pasang, ditancap-tancap. Tapi harganya dari jajan pasar 5 juta, Kang, segini aja, Kang. Duit lagi ya, Kang? Wah, duit terus Ya. itu ya. Nah, duit terus. Jadi teman-teman apa namanya harus mencoba apapun yang teman-teman apa namanya yang teman-teman sukai ya. Karena apa namanya. Nah, kelasnya Kang Lintang ini insya Allah juga banyak pakar-pakar ya kan ya yang nantinya bisa apa namanya memberikan info gitu ya ke teman-teman yang memang butuh untuk orang-orang yang boleh yang setelah pensiun maupun yang belum pensiun pun boleh mengcreate usaha ya Kang gitu. Nah, salah satu yang lain nih saya lihat nih di sini saya bikin sambel. Mungkin Kang Lintang waktu saya belajar Kang Lintang pernah ngicipin belum ya sambelnya ya? Sambel ini saya kasih nama sambel gatel. Pasti semua orang juga kok aneh sih dikasih nama sambel gatel. Kenapa saya bikin ini pada tidur nggak ya? Halo. Enggak, Bu, lanjut. Lanjut, Lanjut, Bu. oke. Serius nih, Ya, Bu, serius. menyimak, Bu. Alhamdulillah. Menyimak, menyimak. Serius Menyimak, Bu, sebenarnya. menyimak. Saya takut ditinggal ini saya. Oke, kenapa saya bikin sambal? Kenapa saya kasih nama sambal gatel? Pasti semua orang pasti juga ketawa nih. Saya hanya pingin membuat nama itu eh, ditengok orang sih sebetulnya waktu itu. Kalau saya pameran, kalau saya hanya tulis jual sambal, dilewatin saya. Oh, jual sambal, lewat orang di depan saya ya. Akhirnya begitu saya kasih nama sambal gatel, berhenti. Kenapa kok namanya sambal gatel? Berhenti di stand saya. Nah, ini nih, calon pembeli datang, ya kan? Begitu di situ, karena dia bertanya nama, akhirnya saya bilang, gatel itu sebetulnya bukan karena begitu makan sambal saya garuk-garuk ya, tapi gatel itu kepanjangannya dari garansi tetap enak dan lezat, gitu. Jadi, branding nih, Kang Lintang juga pinter nih, minta diajarin Kang Lintang ya. Jadi, saya bikin yang berbeda aja sih sebetulnya gitu ya. Jadi biar orang itu berhenti dan bertanya. Minimal bertanya saya sudah senang gitu loh, menanyakan produk. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau nanti kita bahas makanan kita lapar. Yuk kita next aja. Oke. Nah, sekarang kita bisnis yang bagus itu yang seperti apa? Kalau menurut saya nih ya, Kang, bisnisnya itu jalan, ownernya jalan-jalan. Jadi apa namanya, jangan kita masih capek gitu ya, tapi pengennya orderan jalan-jalan. Misalnya bisnisnya ada, saya di Bekasi ya, ya saya bisa dong, saya jalan-jalan ke Jogja, ke Lombok, kemana. Nggak usah mikirin yang bisnisnya sudah dikerjakan oleh teman-teman kita yang ada di rumah misalnya gitu. Itu ya. Terus ada tuh kemarin saya ada Stephen Covey itu nulis, Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti membuat kontribusi yang sangat berarti dalam hidup. Itu saya kutip aja tuh kemarin teman-teman ya. Oke,
apa namanya, inilah saya, pemaparan saya. Mudah-mudahan nanti kita diskusi aja ya, lebih enak daripada saya ngoceh ini nanti pada tidur. Nah, inilah saya dengan Susana Elianti. Nah, ini ada foto saya nih, karena saya dulu kerja di RCTI sama teman-teman dikasih foto tuh. Fotonya itu ada RCTI-nya, tapi saya kerja di dapur. Ternyata didoain saya itu rezekinya dari dapur, Kang. Gitu, Kang. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing, bisa menjadi apa namanya manfaat buat semua. Eh, saya persilahkan untuk kita ngobrol aja yang nyaman ya. Apa namanya? Saya yakin teman-teman di sini juga pasti juga sudah banyak yang pinter. Ya, apa? Saya juga pengen belajar juga. Gitu, Kang. Mungkin itu dulu. Monggo, Kang. Saya Ya, kembalikan. ya, terima kasih Bu Susana untuk materi yang luar kami ini ya, pengalaman beliau berlanjut. Kalau tempo hari atau pekan lalu Pak Ian menyampaikan bahwa pensiun itu tidak identik dengan tua ya, jadi bukan tua. Pensiun itu identiknya dengan dewasa. Gitu ya. Saya sepakat tuh. Jadi pensiun itu kalau diidentikan dengan tua, itu nanti konotasinya lemah, ya tidak berdaya, ya bahkan kalau nauzubillah putus asa gitu ya. Nah, kita harus merubah mindset itu dari sekarang, bahkan itu bukan berhenti segala-galanya, dia dewasa gitu ya, dewasa, pengalaman sudah kita dapatkan di tempat kita sebelumnya dan kita implementasikan di masa pensiun. Nah, oleh karena itu Bu Susana menyampaikan dari sisi pengalaman beliau di bisnis Mamin, makan minuman gitu ya. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab, tapi saya akan memberikan ke Bu Susana ada bertanya di kolom chat Zoom dari Ibu Silmi. Beliau bertanya, halo saya ingin bertanya, saya sangat sulit menjaring customer, padahal saya sudah posting produk di grup kantor, di IG, di status WA, tapi minim orderan. Nah, kira-kira ada salahnya di mana nih? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan beliau yang kedua adalah cara menghitung HPP-nya, Bu. Mungkin Ibu bisa, bisa sana bisa nanti memberikan gambarannya. Boleh, Bu, silakan di sana. Oke, terima kasih Mbak Silmi ya. Wah, ini ibu-ibu nih. Biasanya kalau makanan tuh sama ibu-ibu nih. Apa namanya? Jadi, halo, saya ingin bertanya. Saya sangat sulit menjaring customer, padahal saya sudah posting produk di grup kantor. Oke. Nah, ini produknya apa ya, Mbak ya? Apa Bu Mbak Silmi ya? Kalau menurut saya sebetulnya IG status WA itu adalah warung kita ya, maksudnya etalase kita sih sebetulnya ya. Sebetulnya etalase kita. Mungkin nanti Mbak Silmi bisa follow IG saya naristi.catering ya. Itu bisa dicontoh. Dicontoh juga apa sih yang saya share di IG saya itu apa. Terus biasanya kalau kita share di IG, kalau kita mau apa namanya jualan ya, kalau bisa IG-nya itu tersendiri. IG-nya ya IG khusus jualan. Jangan dicampur dengan IG pribadi. Sebaiknya seperti itu. Ya, jadi jangan kalau saya full karena saya pengennya produk saya yang dibeli orang, saya bikin full makanan. Jadi naristi.catering ya IG saya. Benar-benar. Nah, di situ saya juga kasih copywriting ya. Selain fotonya harus menarik atau bikin ngeces lah ya. Kalau kita bisnis makanan tentunya fotonya harus yang bikin ngeces gitu ya. Sekarang kan kamera-kamera handphone sudah canggih lah bisa untuk memotret makanan jadi bagus. Jadi ada juga copywritingnya. Nah, ini Kang Lintang juga pinter nih. Pokoknya nanti belajar deh sama Kang Lintang. Jadi copywriting yang harus ditulis ya, yang harus ditulis untuk agar makanan kita juga ditanyakan orang atau dilirik orang. Ya. Di samping itu kalau di IG itu kan ada hashtag atau apa ya, hashtag tuh misalnya kalau saya punya gudeg gitu ya. Saya orang Jogja ya. Jadi kalau saya bikin gudeg, saya suka tulis hashtagnya itu adalah gudeg Jogja Jati Asih karena saya ada di Jati Asih ya. Ada gudeg Jogja Bekasi, gudeg Jogja enak, gudeg Jogja pokoknya gitulah. Jadi orang pada saat mencari gudeg Jogja enak pasti
foto gudeg saya ada di situ. Ya, jadi ada Bu Silmi ada tuh cara-caranya Bu. Jadi di IG jangan kalau saya usul saya IG-nya jangan dicampur antara pribadi dan bisnis ya. Kalau status WA itu akan dilihat kalau kontaknya Ibu banyak temennya. Kalau sekarang Ibu pasang status di WA, saya bikin apa namanya rendang, saya bikin roti, tapi temennya Ibu dikit, ya siapa yang akan melihat Bu, gitu ya. Jadi bikin apa namanya, cari teman sebanyak-banyaknya atau customer sebanyak-banyaknya yang kira-kira punya potensi untuk membeli produk kita, ya. Jadi kalau itu di status WA Bu, ya. Jadi mudah-mudahan Ibu ya dengan Ibu IG-nya dirubah, fotonya dipercantik, copywriting tuh apa Kang namanya tulisan ya Kang ya. Copywriting itu tulisan untuk misalnya di situ ada roti enak, roti isi coklat. Enak banget loh. Sayang kamu kalau kamu nggak nyobain gitu apa. Kalau kamu mau yang enak ya hubungi aku atau apa dan seterusnya. Itu namanya copywriting. Terus itu tadi. Nah, terus kalau menghitung HPP ini kita harus harus gimana, Kang? Harus duduk, Kang, kalau menghitung HPP? Iya Bu, boleh nanti Ibu mungkin kasih Ada gambaran salah sesinya satu. kali ya, Kang? Dibikin session untuk hitung HPP, Kang? Ya, jadi mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa menghitungnya, misalnya sehingga nanti ujungnya itu harga jual yang Ibu jual itu memberikan margin yang bagus untuk Ibu sendiri gitu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan kira-kira seperti apa gitu. Atau kalau misalnya nanti pengen detail, nanti kita ada kelas analisa bisnis ya. Nanti kawan-kawan, Bapak Ibu semua, salah satu materinya adalah kita selalu menghitung HPP juga supaya nanti bisa membaca jurnal-jurnal, laporan-laporan keuangan ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar. Tapi kalau nanti dari sisi skala UMKM, ya ini nanti bisa bertanya juga dengan Bu Susana gitu. Tapi pada prinsipnya ketika kita membuat harga jual itu tidak boleh menggunakan perasaan gitu ya, sehingga nanti hasilnya nggak pas gitu ya. Kalau perasaan kemarin belinya sekian sekian, jadi harus dihitung secara cermat supaya nanti bisa mendapatkan harga jual yang pas dengan keuntungan yang bagus seperti itu. Oke, mungkin menjawab ya Mbak Silmi ya. Ya, nah ini selanjutnya kita juga ada pertanyaan juga dari Bang Pitra. Beliau berdengar kan bisa jati bangunnya jalani usahanya di sana. Apakah langsung bangun usaha langsung lancar atau ada pasang surutnya mungkin? Silakan Bu. Oke, Bang. Oke, Bang Fitrah ya, nggak mungkin Bang bisnis itu langsung melejit ya, pasti ada jatuh bangunnya ya. Saya memang karena kalau bisnis itu kan nggak boleh takut jatuh ya. Tapi dengan jatuh kita harus bangun lagi ya. Saya apapun pernah saya coba ya, makanya bisnis apapun pernah saya coba sampai saya menemukan yang paling klik adalah di makanan dan minuman ya. Saya waktu berbisnis fashion pernah, nah itulah saya jatuh karena ternyata saya hanya menjual, hanya tidak apa namanya survei pasar dan lain-lain ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang, kalau bisnis kita harus punya plan yang jelas ya. Jadi kita itu kira-kira apa sih kendala yang akan kita hadepin, itu sudah kita buat plan-plannya. Pasti saya pernah buka toko kelontong, habis. Pernah juga ya. Karena apa? Ternyata toko kelontong itu itemnya ribuan, ratusan atau ribuan ya. Kalau kita tidak dengan sistem yang baik, akhirnya isi toko akan habis. Habisnya kemana saya nggak tahu. Tentunya ya yang nungguin ya. Yang tertuduh pertama adalah yang nungguin. Yang kedua mungkin karena tidak ada sistem, tidak ada sistem yang kita terapkan atau SOP atau SOP yang harus dilakukan ya akhirnya jebol gitu. Jadi memang ada jatuh bangunnya. Dan kalau menurut saya
jatuh jangan terus putus asa, dicoba lagi. Karena saya bilang bahwa anak kecil aja waktu bisa berjalan atau berlari pakai jatuh dulu. Nah, sama dengan bisnis juga seperti itu Bang Fitrah. Jadi awalnya juga ada jatuhnya, ada ruginya pernah, uangnya dibawa lari teman pernah gitu ya. Tapi saya selalu yakin kalau kita dicurangi orang, rezeki yang balik ke kita akan lebih banyak. Insya Allah, itu yang saya lakukan sih. Karena kembali lagi dalam berbisnis ini saya pengen menciptakan lapangan pekerjaan ya. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan berarti kan di pundak saya ada orang-orang yang harus saya bayar atau saya gaji ya. Jadi saya yakin Allah itu tidak akan berhenti memberi rezeki karena di pundak saya ada rezeki-rezeki orang lain yang lewat saya. Gitu sih yang saya lakukan Bang Fitrah. Jadi nggak ada bisnis yang nggak ada jatuhnya, pasti ada. Tapi jatuh itu bisa kita antisipasi. Jatuhnya enak atau jatuhnya babak belur itu bisa kita antisipasi. Gitu Bang Fitrah, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Bu Susana. Terima kasih. Sudah diberikan jawabannya. Saya juga menginformasikan kepada teman-teman ya yang belum bergabung di grup kelas pensiunan, itu nanti bisa bergabung. Link grupnya ada di chat Zoom ya. Jadi di kelas pensiunan ini sebagai bagian dari sekolah pengusaha itu sudah sedang saya develop untuk nanti bagi teman-teman yang belum punya apa namanya, belum punya produk, itu nanti bisa mencari produknya di kelas pensiunan atau di sekolah pengusaha, karena saya lagi mendevelop apa namanya, salah satu ini elemen di dalam sekolah pengusaha itu. Kalau teman-teman lihat berita tentang Tanah Abang ya yang sepi, nah saya merubah menjadi virtual ya. Kebetulan saya baru mengakuisisi domainnya, jadi nanti ya kita akan punya marketplace Tanah Abang. Nah, itu namanya Tanah Abang. Jadi nanti di situ akan ditemukan produk-produk. Saya sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan produk-produk. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste saja produknya. Terserah mau jualan di marketplace mana saja, tapi tinggal menyamakan alamatnya menggunakan alamat saya yang ada di Bandung, biar nanti ongkos kirimnya tetap pas. Nah, di samping itu, kita juga disupport oleh 53.000 reseller aktif, di mana dari 53.000 reseller aktif ini, itu 20%-nya sudah mencapai ini apa namanya, UMR nasional gitu. Jadi kita punya jaringan reseller per kecamatan. Jadi ada kori-korinya atau koordinator reseller. Jadi di situ kita sudah siapkan jaringan-jaringan. Dan nanti kalau teman-teman punya produk juga bisa nanti masuk di brand PT Sekolah Pengusaha Indonesia untuk dipasarkan oleh 53.000 reseller aktif, di mana 20%-nya sudah mencapai UMR nasional ya, UMR nasional, rata-rata UMR nasional. Jadi kita buat seperti itu sedang saya develop. Jadi kelas pensiunan, oh saya bingung nih mau bisnis apa gitu. Nggak usah khawatir, nanti di sini bisa mendengar dari para pakar-pakar dan praktisinya. Kalau ada yang minat, nanti cek produknya di mana, di Tanah Abang. Nanti saya akan masukkan sistemnya di dalam websitenya Sekolah Pengusaha. Nanti di situ akan tersedia banyak sekali produk-produk, ya, mulai dari baju, makanan, sampai elektronik segala macam tersedia di sana. Tinggal nanti teman-teman jualin di Shopee, di Tokopedia, atau di WA, atau di mana. Nanti di situ ada harga reseller dengan harga konsumen. Nanti teman-teman transaksinya menggunakan harga reseller, tim kami yang akan kirim. Jadi kita yang akan kirim barangnya, teman-teman tinggal handle saja customer-nya, seperti itu. Jadi kita siapkan. Jadi kemarin ini juga waktu saya mau mencari nama ya, ini pakai apa ya? Kebetulan saya punya domain namanya Pasar Pagi, sudah dipakai buat yang lain. Nah, akhirnya ada nih Tanah Abang.
ya udah saya develop saja supaya nanti yang saya melihat berita-beritanya bahwa Tanah Abang sedang sepi gitu ya, Tanah Abang sedang ditinggal sama pembelinya, kita alihkan ke virtual ya. Jadi itu kita jual seperti itu. Apalagi kemarin pemerintah sudah mewacanakan akan menstop TikTok Shop ya, bahwa itu ini akan kembali polanya ke mana jualan yang seperti dulu ya, mengandalkan marketplace murni atau website atau toko online murni gitu ya. Nah, ini seru sekali ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Doakan semoga nanti ini bisa segera kita launching. Jadi kita sediakan produk-produknya untuk teman-teman yang belum. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya produk, silakan nikmati sajian-sajian setiap Sabtu malam atau malam Minggu dari para praktisi-praktisi yang kami undang untuk memberikan pengalamannya, pengetahuannya, keterampilannya dari beragam profil. Nah, ini malam ini dengan Bu Susana. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kembali, saya berikan kepada teman-teman, silakan. Kalau mau bertanya boleh langsung, boleh via chat atau ini kepada Bu Susana ya. Di sini saya lihat sudah banyak juga yang gabung ya, 24. Alhamdulillah. Silakan ditanyakan saja. Mungkin Bu Susana ini karena sudah dari aktif sebelum pensiun sudah mulai ya usahanya gitu. Jadi begitu masuk masa pensiun sudah tinggal jalan aja gitu ya. Atau kalau misalnya yang masih baru gitu nanti bisa ini ya, bisa mulai. Yang penting jualan itu jangan tidak pakai ilmu gitu ya. Kalau nggak pakai ilmu nanti trial dan error. Kalau trial dan error kan waktunya terbuang percuma gitu ya. Waktu, ongkos, tenaga, dan biaya-biaya yang lain uh, terbuang percuma. Nanti kita akan bahas nih masalah kalau yang punya hobinya properti nih. Kebetulan sini ada guru saya nih untuk properti papere ya gitu. Nanti kita akan undang beliau juga. Dia juga pensiunan nih, tapi pensiunan muda. Gitu. Pensiunan muda. Jadi pensiunan itu tidak dilihat juga dari usia 55 atau 56 atau 58. Tapi ada juga pensiunan muda atau pensiunan dini gitu ya, itu masuk kategori pensiun. Nah, nanti kita akan undang juga beliau untuk mengisi materi yang terkait properti. Nah, kalau untuk urusan ilmu properti, saya belajarnya sama ya. Nah, ini nanti kita akan undang, kita akan cari waktunya karena sampai 7 Oktober gitu sudah ada pembicara-pembicara yang akan mengisi ya, ada dari besok itu minggu depan usaha laundry sama usaha duren. Nah, lalu yang pekan misalnya usaha herbal, pekan besoknya lagi saya lupa ya, itu mungkin usaha akikah gitu ya. Nah, ini banyak sekali deh jaringan-jaringan orang-orang yang sudah saya anggap sukses untuk memberi teman-teman masukan-masukan, ambil yang positifnya, lalu nanti terapkan kepada diri teman-teman. Nah, saya kembalikan lagi ke Bu Susana. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu Susana? Mic-nya masih tutup, deh? Mic-nya belum dibuka. Itu Kang, kayaknya ada yang tanya lagi tuh Kang di room chat ya. Coba. Bagaimana cara Bu Susan menghadapi pesaing dari brand ibu dari Kak Arsa ya ini ya. Ada pertanyaan tuh. Silakan, Bu. Bagaimana Bu Susan menghadapi pesaing dari brand ibu? Kita sih nggak perlu khawatir. Maksudnya bersaing sehat itu nggak apa-apa ya. Maksudnya kenapa nggak takut ya? Karena rezeki udah diatur. Yang pertama itu percaya rezeki udah diatur ya. Saya kasih kasih contoh aja. Nih saya punya Naristi Chicken nih Kang. Nih Naristi Chicken ya. Ini brand ayam saya, ayam goreng ya. Nah, kalau sudah mulai ada yang apa namanya, ada pesaing, pasti ada pesaing. Kalau kita launching sesuatu itu pasti ada yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Pasti ada ya Kang ya. Nah,
Kalau ini misalnya sudah mulai menurun nih, atau penjualannya menurun, saya bikin brand baru lagi, Kang. Nggak patah semangat. Saya bikin lagi yang baru nih. Saya bikin feel it chicken. Nah, feel it chicken ini adalah bedanya apa? Ayam yang tidak ada tulangnya. Ya kan? Yang tadi kan ayamnya ada tulang tuh. Semua orang udah pada jualan juga. Jualan saya berkurang. Bikin lagi yang baru. Feel it chicken. Nah, ini ayamnya tanpa tulang ya. Jadi bagi saya dengan bersaing tuh indah. Kalau menurut saya sih indah ya, karena kita menjadi bisa inovasi gitu, bisa inovasi gitu ya. Terus kita bisa jualan yang lain. Kalau ayam sudah nggak laku ya Kang. Jadi promosi dikit nih Kang. Apa namanya kalau ayam udah nggak laku, saya jualan nih nasi goreng Bapalo. Nah, ini nasi goreng nih Kang. Apa Bapak aja lo itu bisa apa, Bu? dijual. Bapak lu, tadinya itu bapaknya situ. Jadi saya bikin bikin nasi goreng karena ayam-ayaman sekarang kan banyak banget ya Kang ya. Banyak sekali orang jualan ayam. Ya. Nah, karena saya pengen cari ceruk pasar yang lain lagi, jualan lagi nasi goreng. Nggak tahu nanti apa lagi. Begitu ada pesaing, begitu ada rintangan, kita tetap gerak cepat gitu aja sih Mas Arsa ya. Jadi pantang menyerah aja deh pokoknya ya. Jadi kalau yang rezeki di sini ditutup, cari rezeki yang harus dibuka lagi. Udah gitu-gitu aja sih sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, begitu kita sudah mulai berbisnis, itu jadi kayak mainan kita sebetulnya. Jadi kita itu punya teman bermain nih gitu. Jadi hidup sih gitu. Gitu Mas Arsa, mudah-mudahan terjawab ya. Gitu Kang. Ada lagi nih Ya, mantap coach itu Kang Lintang. Sama-sama Mas Arsa. Itu ada lagi nih Ibu Silmi, tanya lagi tuh Kang. ya silakan, Bu. Ibu, mengapa Ibu memiliki banyak brand? Pertimbangannya bagaimana, Bu? Jadi gini Mbak Silmi, kenapa banyak brand? Karena ya tadi, kalau satu orang sudah bosen, saya harus cari cuan lagi kan, Bu. Ya saya telurkan lagi brand berikutnya. Memang nggak mudah ya memanage banyak brand itu nggak mudah. Tapi nanti akan apa namanya akan terpilih mana brand yang paling laku gitu. Akan terpilih dari beberapa brand. Jadi misalnya saya ayamnya ya tadi yang ayamnya ada tulang ya. Ternyata penjualannya sudah mulai berkurang. Ya saya harus karena saya butuh uang ya saya harus inovasi lagi. Saya bikin ayam yang nggak ada tulang Bu gitu. Jadi promosinya ngapain masih pakai yang tulang ya? Apa apa ya? Tagline-nya praktis apa Kang? Praktis tanpa tulang. Nih tagline-nya Kang. Ini diajarin Kang Rintang juga bikin tagline. Iya. Itu Berarti Mbak nggak ada Silvi. tulangnya itu, Bu ya? Nggak ada feel it, makanya file, ayam file Eh, Kang. ya karena Gitu ada Mbak. ada itu juga ada teman saya itu punya anak lahir tuh bayinya nggak ada tulangnya, Bu. Waduh, Iya. tulangnya. Kok Nah, bisa? Medan soalnya. Jadi tulangnya Oh, ada di Medan gitu ya. Tulang tuh omnya. oh, tulang Medan. Jadi gitu apa Ibu Silmi ya, mudah-mudahan Kirim terjawab. yang tanpa Jadi tulang, Bu. boleh boleh Pak, monggo. Kapan kita ada Kang Lintang minta bikin kelas yang offline Kang, biar bisa ngicipin yang tanpa tulang. Iya, siap, Bu. Nanti kita akan pikirkan ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan di Bu Irma. Bagaimana cara Bu Susana melakukan riset pasar? Oke. Jadi gini Bu, kalau saya contohnya aja waktu saya launching yang ayam tanpa tulang ya. Tentunya saya riset pasarnya adalah apa namanya? Kenapa saya bikin yang tanpa tulang? Yang pertama karena banyak sekali fried chicken yang dengan tulangnya ya, dengan tulangnya. Nah, saya berpikirnya adalah kalau tanpa tulang lebih mudah makannya, lebih empuk mungkin ya, lebih empuk. Begitu ya, pasti juga dilirik. Terus di samping itu target market saya akan lebih meningkat karena harganya lebih tinggi dari yang tulang sebetulnya ya. Tapi kembali lagi kita masalah promo ya. Apalagi sekarang ini zamannya digital marketing ya.
produk apapun bisa dipromosikan melalui online. Ya, sekarang itu ada mungkin FB Ad, IG Ad, atau TikTok ya, atau TikTok sebetulnya promo-promo itu sangat membantu sekali sih untuk produk jualan kita. Jadi tentunya sudah kita riset bagaimana eh, target pasar saya siapa untuk makanan itu, terus bagaimana saya harus melakukan promonya seperti apa. Nah, makanya pasti ada pembanding, Bu. Jadi eh, riset pasarnya harus kita lakukan. Misalnya pada saat saya buka apa namanya ayam ya, warung ayam itu ya, itu tentunya biar mereka biar mereka tahu bahwa ada produk itu, ya tentunya promo pertama misalnya diskon 50%. Misalnya gitu ya, saya ambil aja deh harga modal saya. Udah saya anggap aja di awalnya sedekah gitu ya. Yang pertama itu. Nah, selanjutnya kita bisa bikin lagi campaign-campaign yang lain ya, Bu ya. Jadi insya Allah sih produk kita akan jalan dengan campaign-campaign yang lain dan bagaimana membranding biar dikenal orang, biar orang selalu ingat itu. Misalnya setiap waktu itu setiap setiap Jumat gitu ya, setiap Jumat itu setiap outlet harus mengeluarkan 5 box gitu ya untuk dibagikan. Itu salah satu sebetulnya untuk kita promosi sebetulnya. Untuk kita promosi biar apa namanya? Biar mereka mengenal produk kita. Riset-riset yang lain sih banyak. Ini mungkin nanti bisa kita pelajari bersama ya. Apa namanya Kang ya? Untuk bisa lebih detail lagi. Jadi kalau Bu Susana ini mungkin yang dilihat itu adalah bukan dari produknya, tapi dari objektif salesnya gitu ya. Jadi begitu. Tapi dia dari kategori industrinya, jadi industri makanan gitu. Jadi begitu mana yang tren itu yang dibuat. Gitu. Ini tetap industri makanan ya. Ada yang memang konsisten dengan satu kategori produk, misalnya donat, atau misalnya nasi uduk, atau misalnya nasi goreng, dan seterusnya. Tapi ada juga yang musiman melihat tren-tren yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Itu sah-sah saja, yang penting objektif salesnya itu dapat, gitu. Objektif cuannya dapat. Nah, misalnya oleh karena itu kita harus bikin nih targetnya mau apa gitu, mau berapa yang kita dapatkan. Oh ternyata ini lagi menurun ya kita bikin yang lain. Yang penting kita dapat gitu. Nah itu justru butuh keterampilan karena tidak hanya satu jenis makanan saja yang bisa dibuat ya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman bisa belajar nih sama Bu Susana ya itu bagaimana misalnya membuat ayam tanpa tulang gitu ya atau ayam tanpa kulit gitu ya. Ada ya Bu ya? Ayam tanpa kulit. Ada, Nah, itu ada. bisa seperti itu. Dan seperti ya. Nah, itu bisa seperti itu ya. Yang penting nanti teman-teman tinggal pilih apakah mau konsisten misalnya di bubur ayam atau di mie ayam atau dikombinasikan yang penting objektif salesnya didapatkan. Seperti itu. Ya, teman-teman silakan kalau mau bertanya atau mungkin ada juga yang di sini yang dari industri makanan boleh berbagi cerita atau misalnya boleh sharing, silakan bertanya pada khusus sana kita diskusi saja, paling sharing ya. Yang penting goalnya adalah pensiunan jangan pasif ya, jangan aktif, jangan non aktif gitu ya. Jadi harus aktif gitu. Karena risetnya 9 dari 10 orang itu nggak siap masuk masa pensiun gitu ya. Nanti bahaya nih. Karena kalau nggak apa namanya nggak di manajemen dengan baik, nanti faktor kesehatan terganggu gitu ya. Kalau udah terganggu nanti nggak bisa aktivitas biasanya gitu ya. Nah, silakan teman-teman apa memanfaatkan dan bertanya kepada Bu Susana. Ada lagi? Silakan Dan teman-teman. satu lagi Silakan. ada nih, Apa tuh, Bu? Pak saya Silakan. kadang-kadang orang berbisnis itu mungkin kalau pensiunan punya duit pensiun ya Kang, jadi punya modal. Tapi kadang-kadang ada orang berbisnis yang tidak punya modal, akhirnya jadi takut berbisnis Kang. Padahal itu bukan apa namanya hal yang menakutkan, karena sebetulnya modal itu Kang
kita nggak punya modal bisa bisnis loh Kang, gitu. Contohnya adalah saya kasih contoh aja yang saya bikin ayam ya, bikin salah satu produk saya. Itu saya memang komit tidak mau ngeluarin duit sendiri nih Kang. Ya. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membuat proposal ya, saya membuat proposal tentang produk itu dengan saya mau jualan apa, saya butuh uang berapa gitu ya. Terus kalau orang mau join dengan saya sebagai investor gitu ya, dengan produk ini apa namanya saya butuhnya berapa, siapa yang mau menjadi investor dan uang itu akan kembalinya berapa gitu ya, atau ROI-nya atau apa namanya revenue of investment-nya itu akan kembali kapan. Dengan mempresentasikan itu aja Kang, ada investor yang masuk gitu. Jadi kadang-kadang orang kan kayak kebentur, saya nggak punya modal, saya nggak bisa usaha gitu. Sebetulnya bukan apa ya Kang, bukan hal yang menutupi kita untuk tidak bisa berkarya sebetulnya gitu. Ya, Bu Susana. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Irma. Bagaimana Bu cara mengatur bisnis Ibu atau memanage bisnis Ibu ini? Gitu. Caranya seperti apa? Oh, oke. Oh iya, Mbak Irma, terima kasih. Jadi gini Mbak Irma, tentunya saya tadi cerita ya bahwa kita harus membentuk teamwork ya, harus membentuk teamwork. Jadi nggak mungkin bisnis itu bisa kita kerjakan sendiri ya, karena kita punya keterbatasan ya. Makanya kenapa kita harus berbagi tugas ya, berbagi tugas dengan tim kita. Kalau misalnya bisnisnya masih dengan keluarga ya berbagi tugas dengan bisa suami, bisa anak, bisa pembantu gitu ya. Misalnya saya kasih contoh yang kecil aja deh, misalnya jualan ayam goreng gitu ya. Kita belum punya modal ya, kita hanya bisa membeli 2 ekor ayam misalnya. Ya, saya tentunya akan misalnya saya suruh belanja mbak saya gitu, pembantu saya gitu ya. Nanti begitu sampai di rumah dia yang memasak, tapi saya yang memasarkan misalnya. Terus nanti misalnya bagian keuangannya suami saya mungkin. Jadi teamworknya bisa dari keluarga dulu. Kalau memang kita belum bisa menggaji orang atau bisnis kita belum besar. Jadi eh, eh, harus berbagi. Semuanya harus berbagi kalau menurut saya. Karena dengan berbagi itu insya Allah sih rezeki kita ada. Rezeki kita selalu ada ya. Terus mengenai reseller ya, ini kalau apa namanya, kalau kita punya reseller, nah harus kita bagi. Reseller itu kan menjualkan produk kita, ya. Semakin banyak reseller, kita nggak perlu menjajakan sendiri gitu loh. Nah, tentunya reseller harus dibagi prosentasenya lah gitu loh. Berapa sih haknya reseller yang harus kita berikan? Karena dia adalah kepanjangan kita, mitra kita. Itu Mbak Irma. Terus harus mencari ide-ide bisnis. Nah, mencari ide-ide bisnis itu dengan saya berkomunitas ya. Saya tadi kan di awal saya jelaskan bahwa saya mengikuti beberapa komunitas. Salah satunya ada TDA. TDA itu tangan di atas. Di situ juga banyak sekali teman-teman pengusaha ya, pengusaha yang hebat-hebat yang dia mau berbagi ilmu juga gitu ya. Nah, dari situ insya Allah kita dapat ide-ide gitu atau eh, apa namanya, ada ada yang selalu bilang ya kalau ada produk lain yang kira tiru tapi harus modifikasi, jangan sama plek ketiplek gitu. Kalau nyontek ya jangan kebangetan gitu lah ya, misalnya dimodifikasi apa gitu ya. Jadi kita kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi ide-ide itu banyak dicari, kita bisa ya, atau apapun sekarang di sosmed banyak sekali gitu. Suaranya Dan keputus ya, Ibu. mengamati tren pasar juga gitu, dan tentunya tidak sendiri Mbak, gitu Mbak Irma ya.
Mungkin suaranya Bu Susana lah, lagi ada gangguan Ada lagi, sinyal ya. Kang. Mbak Oke, Bu, mohon maaf izin bertanya. Bagaimana kira-kira berapa ya yang harus kita bayarkan ya? Mbak Arin, jadi kita mau mulai dari eh, dengar Kang? ya dengar Ada dengar sinyalnya Bu, Kang? dengar Dengar dengar. nggak? Kang? Oh, dengar. Oke, Oke, saya menjawab pertanyaannya Ibu Arin ya. Jadi, untuk membuat teamwork bagaimana kira-kira berapa yang harus kita bayarkan yang pantas dan sesuai sedangkan kita baru mau mulai. Nah, kalau memang masih bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri. Tapi kalau memang sudah mulai kewalahan, tentu. Nah, kalau masalah apa namanya lihat di sekeliling kita atau di daerah kita di mana, gitu ya. Kalau misalnya daerahnya memang apa namanya digajinya orang 2 juta, ya kita ikut mungkin ya, karena itu kan haknya orang ya, sampai mencurangi haknya orang. Nah, itu juga harus kita hitung. Kalau bisa kita hitung apa namanya berapa yang harus kita bagikan ke apa namanya orang yang membantu kita. Dan itu lebih baik dibicarakan dengan yang membantu kita itu dibicarakan. Apakah mau dengan seperti ini, segini, job desk-nya ini, pekerjaannya ini, harus diskusi Mbak Arin. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Arin ya. Kalau masalah angkanya bisa disesuaikan di daerah masing-masing dan bisa didiskusikan dengan calon pegawai yang akan direkrut. Gitu Kang. Itu Mbak Arin ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya boleh bertanya langsung. Kebetulan semua pertanyaan via chat Zoom semua nih. Ya, jadi boleh bertanya langsung. Pak Beri mungkin yang suka kuliner nih mau bertanya mungkin silakan atau yang lain. Jadi mau Saya traktir minta, kali. saya minta dikirim aja. Saya pikir mau traktir kita Pak Berry. Pak Berry justru kalau ada ilmu-ilmu kita juga mau loh dibagi Pak Berry. Nanti saya daftar Kang Lintang dulu tuh. Nah, Ya, ya teman-teman ini luar biasa sekali ya. Ininya apa materi dari Bu Sisana malam ini tentang pengalaman beliau ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan juga ya bahwa kalau misalnya masih baru dari nol ketika masuk apa masa pensiun dan ingin usaha itu jangan membayangkan dulu membentuk sekomplit organisasi bisnis gitu ya karena Anda lagi merintis dari nol kecuali Anda 10 atau 15 tahun sebelumnya sudah melakukan bisnis gitu. Jadi sudah satu dasawarsa pertama itu sudah terlewati karena satu dasawarsa pertama atau 10 tahun pertama itu adalah turbulensi bisnis tuh. Jadi jatuh bangunnya ada di situ. Kalau Anda konsisten dengan hal tersebut, itu nanti Anda akan kuat. Jadi begitu masuk masa pensiun, Anda tinggal jalan saja. Nah ini nanti akan saya undang nih Pak Beri juga nih untuk mengisi materi nih karena beliau ada bisnisnya juga nih. Nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi ya. Nanti kita cari waktunya kapan Pak Beri siap. Nah ini bagi teman-teman yang masih misalnya masih baru pertama kali gitu nol gitu ya itu nanti bisa menggunakan bisnis-bisnis yang sistemnya sudah jalan yaitu misalnya kemitraan atau waralaba tapi dicari waralabanya itu yang memang fondasinya sudah kuat gitu ya jadi bukan tiba-tiba waralabanya nanti di tengah jalan bisa tutup karena pusatnya juga tutup gitu ya jadi nanti teman-teman bisa lakukan hal seperti itu intinya sudah mulai dipersiapkan dan yang perlu diingat diingat lagi adalah uang itu uang yang nanti Anda dapatkan pada saat pensiun itu hakikatnya itu uang itu seperti air itu cepat habis cepat mencair gitu jadi kalau Anda nggak manajemen tiba-tiba nanti nggak ada lagi uangnya gitu nggak ada lagi tapi harus diingat juga dan harus diwanti-wanti bagi teman-teman yang belum masuk masa pensiun jangan sampai nanti setelah masuk masa pensiun tidak punya persiapan tapi Anda masih pusing mikirin KPR rumah mikirin leasing mobil mikirin pendidikan anak gitu ya itu nanti terganggu kesehatan Anda oleh karena itu mulai ini nah pensiun yang bagus itu adalah
ketika nanti setelah masuk masa pensiun tidak terganggu lagi urusan dapur. Dapur tetap ngebul dan teman-teman bisa apa namanya bisa tetap produktif, fokus ibadah gitu ya. Nah, ini bagus seperti itu. Nah, ini kita akan terus berbagi. Silakan ya teman-teman yang mau bertanya lagi pada di sana. Mumpung beliau masih ada di sini, beliau juga salah satu mentor di sekolah pengusaha yang akan memberikan materi-materi tentang memasak ya, menu-menu nanti bisa dengan beliau ya, karena beliau adalah salah satu mentor di sekolah pengusaha. Pak Singgi mau bertanya? Izin bertanya, Kang Lintang, Silakan Pak Singgi. ke Bu Eliawati. Bu, selamat malam Bu, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Bu, apakah ayam nastinya itu ada dijual franchise-nya Bu? Nah, nih ada yang pengen ya. Yang mana nih Pak mau bermitra ya Pak ya? Baru tanya dulu Bu. Soalnya saya sudah mencoba ayam nastinya itu Bu, enak Bu. Dan memang nggak ada tulang ya. Dan counternya dekat tempat saya Bu, di Galaxy. Oh gitu. Wah, dekat rumah Ya, saya juga. Oh, Bapak di Galaxy ya? ya saya di dekat masjid itu Bu, Azikro. Oh iya iya iya. Boleh Pak, nanti kita bisa bicarakan kalau kalau apa namanya kita mau bermitra itu ini kok Pak. Kita yang gampang-gampang aja Pak. Yang sama-sama cuan aja Pak. Oke Bu, siap. Oke. Ya, monggo monggo. Kalau nanti mau kita diskusikan lagi. Boleh Bu, nanti kontak ke mana nih? Ke Pak Lintang, ke Kang Lintang Boleh, atau seperti apa? boleh ke Kang Lintang boleh. Nanti Kang Lintang Oke, di ininya jalan ya. jalurnya. Baik. Tanya dulu boleh kan Bu ya? Nggak apa-apa ya, Kang Oh, Lintang ya? Boleh, bebas boleh, boleh. kok. Nggak apa-apa. Ini kan diskusi bebas santai ya. Silakan. Oke, matur suwun, terima kasih. Sami. Ya, terima kasih Pak Singgi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Sisena terkait beliau usaha Mamin, makanan minuman. Bukan nama Mamin tuh punyanya si itu tuh, anak Carlos. Silakan Pak Ridwan mau bertanya Pak Ridwan. Silakan teman-teman yang lain mungkin ingin Saya aja, bertanya. Kang. Ya, silakan Pak Beri. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak Beri. Mau tahu aja, Bu, itu ayam yang tanpa tulangnya itu bisa bertahan berapa hari, Bu, tuh? Maksudnya bertahan berapa hari itu setelah digoreng apa? Nggak tahu tuh itu bentuknya seperti apa. Jadi Jadi gini kalau Pak. misalkan ibu kirim ke saya tuh berapa lama bisa bertahan Jadi sebelum gini digoreng Pak. harus gimana tuh? Mau Bapak di mana nih tinggalnya nih Pak Beri? Ya Di di Bandung, Bu. Oh di Bandung temennya Pak Kang Lintang ya. Kalau Iya. Bandung mah deket Pak, masih deket. Kita Hmm. ada Pastel, ada itu ya Pak ya. Jadi sebetulnya gini, saya kan ada Naristi Chicken juga itu sebetulnya kalau nanti rencananya bermitra itu produk itu sebetulnya kita bikin kayak setengah setengah mateng ya Pak ya. Jadi mitra yang mau jualan itu di sana tinggal goreng sekali lagi sudah tinggal disajikan. Oh. Jadi praktis Pak, sebetulnya apa namanya makanan ini kita bikin praktis Pak. Biar Bu, boleh dong dicoba saya satu paket gimana caranya tuh? nah gitu Pengen ya. nyoba dulu nih. Titip Kang Lintang aja. Kang Lintang kan pulang pergi Bandung ya, Kang? Jangan dong, kasihan. Ya, saya Nggak dikirim aja, bisa dikirim gitu lewat apa gitu, Bu? Atau Oh ya, gimana? nanti Kang Lintang ya, Kang. Ininya ya, Kang. Bisa kontak Kang Lintang. Nanti kalau memang bisa diusahakan, bisa kita kirim. Kirim alamat ke Kang Lintang aja ya. Sudah ada alamat saya di Kang Lintang malah. Oh, sudah ada. Tangganya Kang Lintang ya. Iya, sudah bestie itu sama Kang Lintang. Pak, bisnisnya Pak, Pak Berry, bisnisnya apa, Pak? Ya, nanti ceritanya deh, Bu. Kan sekarang lagi sesinya Ibu. Oh, gitu. Oh, siap. Ya. Nah, Nanti saya bertanya. Siap. iya, nanti saya info ke Kang Lintang deh. Saya mau nyoba ayamnya Ibu ya.
Ya, Boleh, mangga, mangga. Ya, makasih Bu, makasih. Waalaikumsalam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Sisan, ada lagi pertanyaan dari Pak Ian. Nah, ini Pak Ian pembicara pekan lalu ya. Bu, mau bertanya untuk kuliner pasar ini jangkauannya sampai mana, kota tertentu atau seluruh Indonesia? Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ian yang inspiratif juga. Kemarin saya ikutin Pak Ian. Jadi saya sih masih apa namanya Jabodetabek ya Pak ya, karena memang kalau ayam ini kan produk saya ini kalau makanan itu untuk dikirim ke luar daerah itu harusnya kalau mau ya harus punya apa namanya kayak storage di daerah-daerah ya Pak, kayak misalnya yang sudah besar itu pasti mereka punya ya Pak. Tapi kalau saya masih jangkauan terdekat aja dulu karena memang belum berani keluar keluar kota Pak. Terus terang keluar daerah itu belum berani karena ya masih masih banyak yang apa namanya yang dipikirkan karena memang itu sih sebetulnya sudah kita riset-riset juga sih kalau memang karena ada beberapa temen atau ini yang pengen apa namanya menjadi mitra gitu ya. Tapi karena produk ini saya masih khawatir kalau keluar daerah kurang bagus ya Pak. Makanya kita masih uji coba Pak Ian, uji coba untuk bagaimana kalau kita kembangkan di luar. Paling kalau untuk di luar yang selama ini saya jalanin itu mereka minta apa namanya semacam apa tuh namanya kayak cooking class dari saya ya Pak ya. Kayak saya melatih mereka untuk eh, membuat di daerah masing-masing. Karena kalau saya dari Jakarta ini saya masih mempunyai kekhawatiran ya kalau tidak sesuai apa namanya rasa itu berubah gitu loh. Gitu sih Pak. Kalau mengenai kan kebetulan ayam saya itu dengan topping-topping sambal sih sebetulnya. Sambal yang tadi saya presentasikan juga. Nah, sambal-sambal itu kan memang saya tidak ada bahan pengawet sih. Walaupun secara secara yang pernah saya belajar kan sebenarnya boleh ya, boleh dikasih bahan pengawet karena kayak seperti Indofood ataupun sambal-sambal botol itu kan bisa bertahan 1 tahun ya. Tapi saya masih belum 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 serak aja kalau ngasih bahan pengawet karena saya juga pengennya nggak makan bahan pengawet. Gitu sih Pak Ian. Sementara mudah-mudahan menjawab. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi Bu Sisan dari Pak Abi. Eh, Ibu punya produk minuman nggak Bu? Kalau ada nggak yang berbahan dasar kopi? Kebetulan daerahnya Pak Abi itu penghasil kopi. Oh gitu. Kopi saya belum Pak. Kebetulan saya belum nih Pak. Tapi kalau mau mau joinan atau mau bermitra nanti bisa di riset ya Pak ya. Tapi saya belum. Untuk kopi saya belum belum melakukan Belum. itu. Belum. Ya, nanti bisa nanti diskusi-diskusi lagi dengan bisnis anak. Kebetulan beliau juga sudah ada di grup kelas pensiunan ya bersama Pak Ian juga. Sama-sama Pak Ian. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Ridwan. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya mohon maaf kamera dan suara komputer kurang sehat ya. Nah, beliau punya usaha pengelolaan kayu, produksinya furnitur dan lain-lain. Misalnya saya belum bisa mengembangkan usaha saya dan sulitnya wadah-wadah untuk bisa bermitra dari produk saya karena kalah dengan pemasaran online dan usaha saya banyak sekali jenisnya. Nah, ini pertanyaannya apa? Pak Ridwan belum kepotong kali ya. Nah, ini beliau menyampaikan bahwa usahanya usaha kayu ya yang berbasis kayu seperti furnitur, tapi kalah dengan yang dipasarkan secara online gitu. Nah, mungkin Pak ingin bertanya nih sama Bu Susana nih tips dan triknya ininya apa seperti apa gitu. Silakan Bu Susana, mau dijawab? Ini kayu ya Pak. Ya udah nggak apa-apa deh. Dari makanan kita ke kayu ya. Kalau Ya, menurut saya Pak memang Bapak harus belajar online
memang sekarang ini saya juga sudah berumur, Pak. Tapi saya pun juga bisa punya admin ya, bisa bisa untuk kelas-kelas online gitu. Misalnya punya produk kayu ya, di foto-foto, Pak. Sekarang di foto, di sosmed kan ya, di dipasarkan melalui sosmed atau bahkan Suaranya keputus ya, Bu Susan. sekarang ini eh, eh, kita Putus. Keputus suaranya, mungkin ngevlog. jaringannya. Ya. Bapak Oh ya, jaringan Bu Susana masih keputus suaranya. sinyalnya hilang. Eh, jadi dengan Ya. cara di foto ya, jadi dengan cara di foto ya produk-produknya itu di foto atau kalau Bapak apa namanya berani live atau berani ngevlog ya Pak ya, berani ngevlog atau berani bercerita dengan handphonenya Pak, itu juga sangat membantu karena memang sekarang orang untuk datang ke toko itu banyak yang males Pak. Kadang-kadang banyak yang males. Mungkin Bapak bisa apa namanya menceritakan lewat video, misalnya ini adalah produk saya dengan sekian kali sekian, pasti berbeda dengan apa namanya harganya lebih murah deh dari toko tetangga, ya apa namanya dengan kata-kata ya Pak, dengan kata-kata atau dengan copywriting tadi kalau memang Bapak ada Instagram bisa ditempel di situ foto-fotonya. Jadi itu adalah salah satu usaha untuk mempromosikan Pak, karena memang kenapa saya lebih seneng dulu ada kalau untuk makanan itu namanya ghost kitchen. Ghost kitchen itu adalah di rumah itu membuat produk sesuatu tapi dijualnya online semua Pak, lewat GoFood, lewat GrabFood gitu ya. Nah, sama kalau untuk yang tadi furniture, Bapak dengan cara seperti itu. Karena saya punya teman yang berbisnis furniture laku juga dengan di online kan, Pak. Mungkin bisa membantu itu ya, Pak Ridwan ya. Mudah-mudahan membantu ya, Pak ya. Terima kasih Bu Faridwan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Celebia. Beliau ingin bertanya tips bagaimana negosiasi kepada supplier kalau posisi kita sebagai reseller gitu supaya dapat harga yang kompetitif. Ya. Jadi gini Bu, kalau di saya selalu kalau membeli sesuatu, ayam aja ya misalnya, saya selalu punya 3 supplier pembanding gitu ya. Jadi 3 supplier itu yang akan saya telepon di hari ini misalnya harga ayam berapa gitu ya. Misalnya si A bilang 50.000, si B supplier B bilang 52.000, C eh, bilang 54.000. Dari 3 itu kita adu aja Bu. Kita tawar semua. Akhirnya nanti akan ketemu angka yang paling murah ya. Angka yang paling murah. Nah, itulah yang kita ambil. Jadi selalu dengan 3 pembanding, Bu, kalau bisa. Supplier jangan satu. Jadi kita bisa membandingkan. Seperti itu, mudah-mudahan membantu ya. Ya, seperti itu ya, Bu Sylvia. Jadi kalau misalnya eh, suppliernya atau itu tunggal, hanya produknya ada pada supplier itu saja, ya memang kita harus mengikuti aturan dia harga jualnya berapa gitu ya. Tapi kalau pengen dapat yang lebih kompetitif lagi dari itu, mungkin saya bisa kasih triknya yaitu kita tunjukkan prestasi, penjualan kita bagus, nanti kita bisa memposisi tawar kepada produsennya supaya kita diberikan tambahan diskon seperti itu ya. Apa namanya caranya. Jadi banyak tips dan triknya. Ya, teman-teman, ini sudah masuk jam 21.09. Ini luar biasa sekali, Bu Susana. Materinya malam ini singkat, padat, jelas. Tinggal kirim sampel. Itu untuk Ya, ininya. rumah Karena Sip, akan sip, karena sip, sip.
karena bawa temanya berat ini makanan gitu. Karena jadi seperti itu. Jadi tinggal dicoba saja ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah masuk di grup kelas pensiunan bisa nanti secara pribadi chat di grup atau chat langsung dengan Bu Susana terkait dengan industri makanan, makanan dan minuman gitu ya. Jadi ini materi kita malam ini tentang berbisnis makanan dan minuman dengan Bu Susana, pensiunan dari stasiun televisi RCTI, stasiun televisi pertama di Indonesia ya itu. Saya masih ingat banget tuh waktu saya itu lihat tuh susah itu dulu dapat sinyalnya ya untuk mencari RCTI itu. Nah, ini beliau memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Susana sebagai narasumber, juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di Zoom malam ini. Kita nanti akan bertemu kembali di pekan depan. Nah, sebelum saya akan memberikan penutupan, mungkin Ibu Susana ingin memberikan closing statement, silakan. Oke, terima kasih Kang Dintang atas kesempatannya ya untuk bisa sharing-sharing bersama teman-teman semua ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi pensiun bukannya akhir dari segala-galanya ya, tapi justru awal kita bisa produktif ya, produktifnya segala macam ya Kang ya. Tadi sudah saya uraikan. Tentunya saya mengharapkan atau menghimbau atau memberikan pesan ke teman-teman semua, berbisnislah yang halal ya, berbisnis yang halal, dilakukan dengan happy ya. Mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Jangan lupa sedekah, sedekahnya banyak, rezekinya banyak insya Allah. Itu aja sih Kang, Ya, simple-simple aja. Makasih Kang. ya, terima kasih Bu Susana atas materi karena terbatas oleh waktu, maka kami dari Sekolah Pengusaha dalam hal ini dari grup kelas pensiunan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ingat moto kita ya bahwa kalau ada orang lain yang bilang bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kalau kita adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Seperti itu ya. Jadi tetap berpikir positif bahwa pensiun bukan segala-galanya. Bagi teman-teman yang belum masuk masa pensiun, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan masa pensiunnya sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa pekan depan dengan pemateri yang akan memberikan materi tentang bisnis laundry. Beliau itu bisnis laundry, terus bisnis duren, sama bisnis mie ayam ya. Jadi beliau punya sop ayam. Jadi ada kedainya sop ayam. Sama beliau juga punya bisnis bisnis percetakan. Jadi pensiunan juga satu alma mater dengan Pak Ian. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari beliau. Teman-teman silakan hadir kembali. Mudah-mudahan akan memberikan banyak masukan dan inspirasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Susan. Thank you, Ya, Kang Lintang, Bu sama-sama. Susan. Izin saya Terima kasih, Kang off-kan-nya. Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan. Ya, Sama-sama. Jendip ya.